Pernahkah kamu menyadari bahwa pria yang paling peduli seringkali berakhir merasa paling kesepian? Ini adalah ironi yang aneh, bukan? Kamu mencurahkan hatimu pada seseorang hanya untuk melihat mereka menjauh. Itu bisa terasa membingungkan dan tidak adil, seolah terlalu peduli adalah sebuah kesalahan. Namun pengalaman umum ini memberikan pelajaran yang kuat tentang dinamika tersembunyi dari ketertarikan. Dalam video ini, kita akan menyelami mengapa terlalu memaafkan dan memendam kasih sayang dapat menjadi bumerang, serta bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat adalah kunci untuk menjaga percikan cinta tetap hidup dengan memadukan kebijaksanaan yang tabah dengan wawasan hubungan yang praktis. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menguasai emosi Anda dapat membuat Anda menjadi pasangan yang lebih menarik dan membumi. Jadi, jika Anda siap untuk memecahkan kode cinta dan menemukan bagaimana prinsip-prinsip stoik kuno dapat meningkatkan kehidupan kencan Anda berada di tempat yang tepat. Ini bukan nasihat hubungan yang biasa. Ini adalah perubahan pola pikir yang dapat mengubah segalanya tentang cara Anda terhubung dengan orang lain. Mari kita bahas nomor 1. Mengapa keterikatan menurunkan nilai Anda? Mari kita mulai dengan kebenaran yang pahit. Wanita seringkali menjauh dari pria yang tampaknya paling peduli. Bukan karena mereka tidak menginginkan cinta, tetapi karena keterikatan yang berlebihan itu menandakan sesuatu yang lebih dalam. Di sini bagian yang menarik. Bukan cinta itu sendiri yang mengusirnya, tetapi cara cinta terwujud. Ketika kamu menunjukkan keterikatan terlalu dini, kamu tanpa sengaja mengirim pesan yang bisa sangat mematikan. Pesan itu berbunyi, "Aku butuh kamu untuk merasa lengkap. Kamu adalah satu-satunya sumber kebahagiaanku." Ini terasa berat, menyesakkan, dan berakar pada keputusasaan daripada hubungan yang sejati. Ketika kamu mencurahkan seluruh perhatian, waktu, dan energimu pada seorang wanita sejak awal, mungkin terlihat romantis di permukaan. Namun, apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah menandakan kelangkaan. Kamu memberitahunya secara sadar atau tidak sadar bahwa kamu tidak punya pilihan lain, tidak ada prioritas lain, dan mungkin tidak ada kehidupan di luar dirinya. Alih-alih dilihat sebagai pria yang percaya diri dan bernilai tinggi dengan tujuan, kamu dianggap sebagai seseorang yang dunianya berputar sepenuhnya di sekelilingnya. Ambil skenario ini sebagai contoh. Kamu bertemu seseorang yang baru dan segera kamu mulai merencanakan hari-hari kamu di sekitarnya, mengiriminya pesan teks terus-menerus, membatalkan rencana dengan teman-teman hanya untuk menemuinya. Awalnya dia mungkin menikmati perhatian, tetapi segera dia mulai mempertanyakan mengapa dia begitu tersedia. Apakah dia tidak punya minat atau tujuan lain? Apakah dia menempatkan saya di atas alas karena dia pikir saya miliknya? Ini bukan tentang dia ingin bermain-main atau menjaga jarak denganmu. Ini tentang keinginan bawaan untuk bersama pria yang percaya diri, yang memiliki jalannya sendiri, dan yang tidak mencari validasi melalui dirinya. Praktik tabah memento mori atau ingatlah bahwa Anda harus mati adalah pengingat kuat tentang ketidakkekalan hidup. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi suram. Ini adalah panggilan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika Anda merangkul pola pikir ini, Anda memahami bahwa setiap hubungan, tidak peduli seberapa intensnya, bersifat sementara. Ini tidak berarti kamu tidak boleh mencintai dengan dalam. Itu berarti kamu tidak boleh menggantungkan seluruh rasa harga diri dan kebahagiaanmu pada orang lain. Daripada terpaku pada satu orang, gunakan kebijaksanaan tabah ini untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, penuh dengan hasrat, tujuan, dan pengejaranmu sendiri. Saat kamu fokus pada jalanmu sendiri dan hidup dengan tujuan, kamu secara alami akan menjadi lebih menarik. Kamu tidak mengejar, kamu memimpin. Kamu tidak mencari validasi. Kamu percaya diri dengan siapa dirimu. Inilah yang membuatmu menonjol. Inilah yang membuatnya tetap bertahan tertarik. Pada akhirnya, para lelaki yang kehilangan diri mereka dalam mengejar cinta sering berakhir kehilangan cinta yang mereka cari dengan putus asa. Hubungan sejati dibangun atas rasa saling menghormati dan mengagumi, bukan ketergantungan. Saat kamu mulai mengorbankan jati dirimu demi mempertahankannya,
kamu sudah kehilangan. Sebaliknya, kembangkan kekuatanmu sendiri, harga dirimu, dan lihat bagaimana perubahan dinamis tersebut. Wanita tertarik pada pria yang utuh dan lengkap dengan dirinya sendiri. Pria yang tidak membutuhkan mereka, tetapi memilih mereka dengan sukarela. Pada dasarnya, jangan menjadi pria yang mengejar persetujuan dan validasi. Jadilah pria yang membangun kehidupan yang begitu penuh dan memuaskan, sehingga dia ingin menjadi bagian darinya. Ketika Anda menjalani hidup dengan cara ini, Anda akan melihat wanita tidak menjauh karena Anda peduli. Mereka tertarik karena Anda peduli pada diri Anda sendiri. Nomor 2, hipergami. Alasan sebenarnya dia kehilangan minat ini adalah sesuatu yang kebanyakan pria tidak sadari. Ketika seorang wanita mulai kehilangan minat, hal ini seringkali terkait dengan dorongan bawah sadar yang kuat, hipergami. Sekarang sebelum Anda mengabaikan ini sebagai sesuatu yang dangkal atau materialistis, pahamilah bahwa ini adalah naluri biologis yang mengakar dalam. Wanita secara alami terprogram untuk mencari pasangan dengan nilai tertinggi yang tersedia. Ini bukan tentang menggali emas atau menjadi dangkal. Ini tentang bertahan hidup dan mengamankan masa depan terbaik bagi calon keturunan. Naluri ini setua sifat manusia itu sendiri dan membimbing pilihannya, bahkan ketika dia tidak sepenuhnya menyadarinya. Anda mungkin berpikir, menunjukkan padanya betapa Anda peduli, memprioritaskannya, dan menjadikannya pusat dunia Anda akan memenangkannya. Namun pada kenyataannya, itu sering kali melakukan yang sebaliknya. Ketika Anda menjadi terlalu berinvestasi terlalu cepat, itu memicu keraguan dalam benaknya. Dia mulai mempertanyakan, apakah dia benar-benar yang terbaik yang dapat saya lakukan? Mengapa dia tidak bertindak seperti pria yang memiliki pilihan lain? Bukan karena dia tidak menghargai usahamu, tetapi karena hipergami mendorongnya untuk mencari tanda-tanda nilai dan kekuatan yang tinggi. Pria yang terlalu bersemangat, terlalu cepat bisa terlihat tidak memiliki kualitas ini. Pertimbangkan skenario ini. Anda melihat seorang pria yang tampaknya memiliki segalanya. Dia sukses, secara fisik bugar, percaya diri, dan pandai berbicara. Di atas kertas, dia adalah pasangan yang ideal. Namun, jika dia mulai mengejar seorang wanita secara berlebihan, mengiriminya pesan teks sepanjang waktu, mengatur ulang jadwalnya untuknya, dan menjadikannya prioritas utama sebelum hubungan terjalin, dia tanpa sadar menurunkan nilainya di matanya. Meskipun kualitas eksternalnya, perilakunya menandakan kurangnya kekuatan internal dan kelimpahan. Bukannya tampil sebagai pria yang mengendalikan hidupnya, dia tampak membutuhkan dan putus asa, dan saat itulah dia mulai menarik diri. Penting untuk memahami bahwa ini tidak membuatnya menjadi orang jahat. Instingnya hanya membimbing dia terhadap apa yang dia anggap sebagai pasangan terkuat dan paling cakap. Hipergami bukanlah tentang menemukan pria terkaya atau orang dengan mobil paling mewah. Ini tentang tertarik pada pria yang memancarkan rasa percaya diri, keyakinan diri, dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Konsep stoik amor fati atau cinta takdir mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul semua yang terjadi dalam hidup, termasuk insting orang lain yang tidak bisa kita kendalikan. Bukannya melawan hipergami atau membenci wanita karena memiliki insting tersebut, kita harus merangkul realitas kodrat manusia. Kecuali bahwa Anda tidak bisa mengendalikan preferensinya atau dorongan bawah sadar Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Gunakan amor fati sebagai pengingat untuk fokus pada apa yang dapat Anda ubah. Tindakan Anda sendiri, pertumbuhan Anda sendiri, dan peningkatan diri Anda sendiri. Ketika Anda berinvestasi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda secara alami menarik kualitas yang lebih tinggi pada pasangan Anda. Anda tidak perlu mengejar atau meyakinkan siapapun tentang nilai Anda, karena nilai diri Anda akan terlihat melalui cara Anda menjalani hidup. Dari sinilah kepercayaan diri yang sebenarnya muncul, bukan dari usaha untuk memenangkan hati seseorang, tetapi dari keyakinan bahwa Anda cukup baik. Jadi daripada khawatir apakah dia akan kehilangan minat, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah memenuhi harapannya? Apakah aku sedang membangun kehidupan yang aku banggakan, terlepas dari siapa yang ada atau tidak di sisiku?
Ketika Anda hidup dengan tingkat harga diri ini, orang yang tepat akan tertarik pada Anda secara alami. Bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda mewujudkan kualitas yang secara naluriah menarik baginya. Sebelum kita menyelami poin berikutnya, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Mudah untuk terjebak dalam menganalisis tindakannya dan mempertanyakan apa yang salah, tetapi ingatlah bahwa perubahan yang sebenarnya dimulai dari Anda. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk tipe afirmasi sederhana. Saya fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya terlibat. Anda membuat komitmen untuk memprioritaskan pertumbuhan dan harga diri Anda, merangkul pola pikir seorang pria bernilai tinggi, dan perhatikan bagaimana segala sesuatu mulai selaras. Mari kita teruskan ke nomor 3, bahaya pengambilan keputusan emosional. Kesalahan yang sering dilakukan pria dalam hubungan adalah mereka membiarkan emosi mereka menentukan keputusan mereka. Awalnya terasa alami. Bagaimanapun juga, cinta dan kegembiraan adalah emosi yang kuat yang dapat dengan mudah mengambil alih kendali. Namun, ketika Anda mulai membuat pilihan hanya berdasarkan perasaan yang cepat berlalu ini, Anda akan menghadapi masalah. Pengambilan keputusan yang emosional dapat dengan cepat membawa Anda ke jalan di mana Anda mengorbankan tujuan Anda, mengorbankan nilai-nilai Anda, dan mulai membentuk hidup Anda sepenuhnya di sekelilingnya. Meskipun ini mungkin tampak seperti cinta atau pengabdian, sebenarnya hal itu melemahkan kerangka Anda dan membahayakan seluruh hubungan. Pikirkan tentang yang terakhir. Saat kamu membuat pilihan impulsif untuk menyenangkan seseorang yang kamu sayangi, mungkin kamu mengatur ulang seluruh jadwalmu hanya karena dia bertanya. Atau mungkin kamu menyerah pada proyek pribadi untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Saat itu terasa seperti kamu menunjukkan padanya betapa kamu mencintainya dan betapa dia berarti bagimu. Tetapi apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah memberi sinyal bahwa kamu tidak memiliki dasar yang kuat. Kamu mengomunikasikan bahwa kamu bersedia mengubah kebutuhan dan keinginanmu sendiri hanya untuk membuatnya bahagia. Seiring berjalannya waktu, ini menciptakan ketidakseimbangan yang mulai membuatnya melihat Anda sebagai pria yang mudah terpengaruh oleh emosi, yang tidak memiliki pegangan yang kuat pada hidupnya sendiri. Ini tidak membuatnya merasa lebih aman, malah sebaliknya. Efek sebaliknya muncul. Dia mulai mempertanyakan apakah kamu mampu membuat keputusan rasional yang kuat ketika itu benar-benar penting. Seorang wanita menginginkan pasangan yang bisa menjadi batu karangnya, bukan seseorang yang terombang-ambing oleh setiap gelombang emosi. Hubungan yang sehat dibangun di atas fondasi yang kuat, dan fondasi itu dimulai dari diri Anda sendiri. Jika Anda terus-menerus membuat keputusan berdasarkan perasaan Anda saat itu, Anda sedang membangun rumah di atas pasir. Rumah itu mungkin akan bertahan lama, tetapi pada akhirnya retakannya akan terlihat. Ketika Anda mengutamakan logika dan alasan, Anda menciptakan stabilitas. Anda menjadi pria yang dapat diandalkan untuk membuat pilihan yang tepat. Bahkan ketika emosi sedang tinggi, ini tidak berarti menekan perasaan Anda atau bertindak seperti robot. Ini tentang mengintegrasikan emosi Anda dengan prinsip-prinsip Anda, menggunakannya sebagai sinyal daripada perintah. Perasaan dapat memberitahu Anda, tetapi mereka tidak boleh mendikte setiap gerakan Anda. Seorang wanita menghormati pria yang dapat menyeimbangkan emosinya dengan pemikiran rasional, yang tahu kapan harus mendengarkan hatinya, tetapi juga kapan harus memimpin dengan kepalanya. Filsuf Stoik Seneca mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada tindakan sesuai dengan prinsip kita, bukan hanya keinginan kita. Dalam keadaan emosi, mudah untuk membuat pilihan berdasarkan apa yang terasa baik itu menghindari konflik, menyenangkan seseorang, atau menuruti emosi sesaat. Namun Seneca mengingatkan kita bahwa keputusan-keputusan ini seringkali menuntun kita ke jalan yang salah. Sebaliknya, kita harus mengikuti jalan kejelasan moral, membuat pilihan-pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang kita. Anggaplah prinsip-prinsip Anda sebagai kompas yang membimbing, membantu Anda menavigasi lautan emosi yang penuh badai, menjaga Anda tetap pada jalur bahkan ketika ombak menghantam Anda. Ketika Anda berpegang teguh pada nilai-nilai Anda,
dan membuat keputusan yang mencerminkan diri Anda yang sebenarnya. Anda membangun kepercayaan dan rasa hormat, tidak hanya darinya tetapi dari diri Anda sendiri. Seorang pria yang kuat tidak mengabaikan emosinya, tetapi dia juga tidak membiarkan emosi mengendalikannya. Dia mengakui emosinya, belajar dari emosi tersebut, dan kemudian membuat pilihan yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilainya. Disiplin emosional semacam ini jarang terjadi, tetapi sangat menarik karena ini menandakan kedewasaan dan kekuatan. Lain kali kamu merasa ingin membuat keputusan impulsif untuk menyenangkannya, mundurlah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai yang aku anut? Apakah aku membuat pilihan ini karena itu benar, atau karena rasanya menyenangkan pada saat itu? Dengan menggunakan logika dan menyeimbangkannya dengan emosi yang sehat, Anda menunjukkan padanya bahwa kamu bukan pria biasa. Kamu pria yang berbobot, pria yang bisa dia hormati dan andalkan. Dan di atas segalanya, itulah yang membuatmu benar-benar menarik. Nomor 4, wanita mendambakan kekuatan daripada keterikatan. Wanita cenderung mencari pasangan yang memiliki kekuatan dan ketahanan, seseorang yang dapat memberikan keamanan dan stabilitas, terutama di saat ketidakpastian. Ketika kamu menjadi tergantung secara emosional padanya, terus-menerus mencari validasinya, itu memicu reaksi naluriah yang mulai dia rasakan. Jika dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri, bagaimana dia bisa menjadi pelindung yang kuat? Ini bukan pikiran sadar, itu adalah respon biologis yang mengakar dalam. Bayangkan dua tipe pria. Yang pertama adalah seseorang yang selalu membutuhkan perhatiannya, terus-menerus mencarinya, mencari kepastiannya, dan menyesuaikan hidupnya dengannya. Dia pikir dia penuh perhatian, tetapi apa yang sebenarnya dia lakukan adalah menunjukkan kelemahan. Dia mengungkapkan bahwa dia membutuhkan kehadirannya untuk merasa aman. Pria kedua, bagaimanapun, percaya diri. Dia sangat peduli padanya, tetapi tidak dikonsumsi oleh hubungan. Dia fokus pada tujuannya sendiri, dan sementara dia menikmati kebersamaannya, dia tidak bergantung padanya untuk kebahagiaannya. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, pria mana yang menurutmu dia merasa lebih menarik? Jelas bahwa pria yang berdiri kuat sendiri adalah orang yang menunjukkan padanya melalui tindakannya bahwa dia bisa menangani apapun yang hidup berikan padanya. Kekuatan batin semacam ini bersifat magnetis karena menandakan bahwa dia adalah seorang pemimpin, seseorang yang bisa dia andalkan, terutama ketika tantangan muncul. Ada alasan biologis mengapa wanita tertarik pada kekuatan daripada keterikatan. Itu terkait dengan kebutuhan bawah sadarnya akan keamanan dan perlindungan. Sepanjang sejarah manusia, kekuatan adalah tanda kelangsungan hidup. Pria yang kuat adalah mereka yang dapat melindungi, menyediakan, dan memimpin. Sementara pria lemah bergantung pada orang lain untuk dukungan. Bahkan di dunia modern saat ini, naluri ini belum hilang. Mereka masih memainkan peran penting dalam dinamika ketertarikan. Ketika Anda menunjukkan ketergantungan emosional dan keterikatan terlalu dini, itu memicu bel alarm di benaknya. Dia mulai berpikir, jika dia ini terlampir sekarang, bagaimana dia akan menangani tantangan? Bisakah dia tetap tenang dan tenang ketika hidup menjadi sulit? Bukannya dia tidak menginginkan pasangan yang penuh kasih dan perhatian, tetapi dia menginginkan pasangan yang dapat menunjukkan cinta tanpa kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Kaum Stoik memiliki filosofi yang kuat ketika menyangkut kekuatan, ketabahan batin, dan kepercayaan diri. Pilar ajaran mereka adalah bahwa mereka percaya bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Epictetus pernah berkata, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Ini berarti bahwa untuk menjadi menarik, Anda harus terlebih dahulu menjadi mandiri. Anda perlu membangun rasa percaya diri yang tidak goyah berdasarkan pendapat orang lain tentang Anda. Ketika Anda mewujudkan prinsip tabah ini, Anda menjadi tipe pria yang tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasi keberadaannya. Anda percaya diri dengan kemampuan Anda sendiri, jalan Anda sendiri, dan keputusan Anda sendiri. Kemandirian ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda seorang pria yang berbobot, pria yang tidak akan hancur di bawah tekanan. Inilah kenyataannya.
Wanita mencari pasangan, bukan proyek. Mereka tidak menginginkan seseorang yang harus mereka tanggung secara emosional. Mereka menginginkan seseorang yang bisa berdiri di samping mereka sebagai orang yang setara atau bahkan memimpin saat dibutuhkan. Jika Anda terus-menerus mencari persetujuannya, Anda menjadi beban daripada sumber kekuatan. Sebaliknya, fokuslah untuk membangun diri Anda secara fisik, mental, dan emosional. Jadilah pria yang sangat peduli, tetapi tidak kehilangan harga dirinya. Tunjukkan padanya bahwa meskipun kamu menghargai dia, kamu cukup kuat untuk berjalan di jalanmu sendiri. Saat kamu mengembangkan ketahanan batin seperti ini, kamu secara alami menjadi pasangan yang dia idamkan. Kamu bukan lagi pria lain yang mencari perhatiannya. Kamu adalah pria yang ingin dia dukung karena dia tahu kamu punya kekuatan untuk menghadapi badai apapun bersama-sama. Sekarang mari kita bahas satu sama lain. Saatnya untuk menginternalisasi pola pikir ini. Memahami kekuatan ketahanan batin atas keterikatan dapat mengubah tidak hanya cara Anda mendekati hubungan, tetapi juga cara Anda melihat diri sendiri. Jadi, jika Anda siap untuk merangkul perubahan ini, saya mengundang Anda untuk berhenti sejenak dan mengetik, "Saya kuat, percaya diri, dan berharga." Membuat afirmasi ini adalah tentang mengakui nilai Anda sendiri terlepas dari orang lain. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kekuatan dan kepercayaan diri Anda datang dari dalam, bukan dari mencari validasi. Jadi, silakan ketik ini, biarkan beresonansi, dan biarkan afirmasi ini menjadi fondasi dari pria yang percaya diri yang Anda jadi. Nomor 5, memudar perlahan. Mengapa dia menjauh dengan tenang? Wanita jarang meninggalkan hubungan dengan keluar secara tiba-tiba dan dramatis. Sebaliknya, mereka secara bertahap menjauh, menarik diri dengan cara yang halus dan hampir tak terlihat. Suatu hari semuanya tampak baik-baik saja, tetapi kemudian kamu perhatikan dia mengirim pesan teks sedikit lebih sedikit, balasannya lebih pendek, dia tidak terlalu bersemangat untuk membuat rencana, dan kehangatannya mulai memudar. Itu adalah penarikan diri yang tenang, tetapi jangan salah, itu disengaja. Tanda-tandanya ada. Tetapi kebanyakan pria terlalu terikat secara emosional untuk melihatnya dengan jelas. Memudarnya secara perlahan jarang merupakan keputusan yang tiba-tiba. Itu biasanya merupakan hasil dari keraguan yang terakumulasi dan tidak terpenuhi kebutuhan emosional. Alih-alih menghadapi masalah secara langsung, dia mulai menciptakan ruang. Jarak bertahap ini berfungsi sebagai cara baginya untuk menguji keadaan, untuk melihat apakah dia benar-benar ingin pergi, atau apakah hubungan tersebut dapat diselamatkan. Tanpa konfrontasi yang dramatis, ini adalah jaring pengaman yang memberinya waktu untuk emosi, sekutu melepaskan diri sebelum membuat keputusan akhir. Pria sering melewatkan tanda-tanda ini karena mereka terjebak dalam investasi emosional mereka sendiri. Mereka berasumsi bahwa jika dia tidak secara eksplisit mengatakan sesuatu, semuanya pasti baik-baik saja. Namun pada kenyataannya, tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata yang pernah ada. Jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama, Anda akan kehilangan isyarat halus dan terkejut ketika dia akhirnya memberitahu Anda bahwa semuanya sudah berakhir. Ketika Anda sangat berinvestasi dalam suatu hubungan, sulit untuk melihat tanda-tanda memudar perlahan secara objektif. Kamu sangat ingin semuanya berjalan baik sehingga kamu mengabaikannya, sinyal halus yang meyakinkanmu bahwa dia hanya sedang melalui fase atau dia sibuk dengan aspek lain dalam hidupnya. Tetapi jauh di lubuk hati, kamu tahu ada sesuatu yang berubah. Menyakitkan untuk mengakuinya karena memaksamu untuk menghadapi kemungkinan bahwa dia menjauh. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik yang hebat, sering menekankan pentingnya melihat segala sesuatu dengan jelas tanpa membiarkan emosi mengaburkan visi kita. Dia menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari bahwa kamu akan menemukan kekuatan dalam konteks memudarnya yang lambat ini. Ini berarti mengamati tindakannya tanpa segera mengambil kesimpulan terburu-buru atau membiarkan emosi Anda menentukan respons Anda. Ketika Anda melihat dia menjauh, jangan panik. Sebaliknya, berlatihlah observasi yang penuh perhatian. Perhatikan perilakunya tanpa terjebak dalam apa yang Anda inginkan. Lihat situasi secara objektif. Apakah dia berusaha untuk melihat kamu? Apakah dia memulai pembicaraan?
Atau kamu yang selalu mengulurkan tangan? Apakah perkataannya selaras dengan tindakannya? Atau ada kesenjangan? Dengan menilai situasi dengan tenang, kamu dapat menanggapi dengan bijaksana daripada bereaksi impulsif. Jika kamu merasa dia menjauh, hal terburuk yang dapat kamu lakukan adalah mengejar lebih keras. Berikan dia ruang, hargai jarak yang dia ciptakan, dan gunakan waktu ini untuk fokus pada diri Anda sendiri. Ini tidak berarti Anda mengabaikannya atau bermain-main. Ini berarti Anda menunjukkan padanya bahwa Anda menghargai kebutuhannya akan ruang, dan Anda cukup percaya diri untuk tidak panik. Biarkan dia datang kepada Anda jika dan ketika dia siap. Pendekatan ini menunjukkan kekuatan dan kematangan emosional, menunjukkan padanya bahwa Anda tidak putus asa untuk mempertahankannya dengan cara apapun, bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk membiarkan hubungan mengalir secara alami daripada memaksakannya. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan memperhatikan respons yang tenang dan percaya diri ini dan mungkin kembali dengan minat baru. Jika dia tidak melakukannya, maka kamu telah menyelamatkan dirimu dari rasa sakit karena bergantung pada seseorang yang pada akhirnya sudah setengah jalan keluar dari pintu. Kekuatan batin seperti inilah yang membedakanmu. Itulah yang membuatmu menjadi tipe pria yang dia sesali kehilangannya. Nomor 6, ini semua tentang perasaan yang dia dapatkan. Mari kita luruskan satu hal. Wanita tidak jatuh cinta dengan daftar periksa. Ini bukan hanya tentang seberapa tinggi Anda, berapa banyak uang yang Anda hasilkan, atau seberapa baik penampilan Anda. Kualitas-kualitas itu mungkin menarik perhatiannya pada awalnya, tetapi bukan itu yang membuatnya tertarik dalam jangka panjang. Yang membuatnya bertahan, yang membuatnya jatuh cinta padamu, adalah perasaan yang kamu bangkitkan ketika dia bersamamu. Itu adalah pengalaman emosional yang paling penting. Kegembiraan, kenyamanan, dan bahkan tantangan sesekali. Jika kamu terlalu mudah ditebak, atau fokus hanya pada sifat eksternal, kamu mungkin tampak mengesankan pada awalnya, tetapi akhirnya kamu berisiko menjadi dilupakan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang wanita bisa sangat tertarik pada pria yang tidak berpenampilan terbaik di ruangan itu, yang tidak memiliki mobil paling mewah atau rekening bank terbesar? Itu karena dia tahu bagaimana membuatnya merasakan sesuatu yang unik. Dia tidak dapat diprediksi, menarik, dan menciptakan momen yang dia ingat lama setelah kejadian. Ini adalah tipe pria yang meninggalkan kesan karena dia mengerti bahwa ketertarikan lebih tentang hubungan emosional daripada sekadar mencentang daftar sifat-sifat yang diinginkan. Di sisi lain, Anda bisa menjadi pria yang paling menarik secara konvensional, tinggi, cocok, dan sukses. Tetapi jika interaksi Anda dengannya selalu sama, jika Anda terlalu mudah ditebak dan Anda tidak membangkitkan berbagai emosi, dia akhirnya akan kehilangan minat. Itu bukan karena dia dangkal atau menuntut, itu karena ketertarikannya tidak didasarkan secara logika, tetapi berdasarkan bagaimana kamu membuatnya merasa ketika dia ada di dekatmu. Mudah sekali terjebak dalam pemikiran bahwa Anda perlu mencentang kotak tertentu untuk membuatnya tetap tertarik, penampilan, uang, status. Tetapi inilah kenyataannya. Anda bisa memiliki semua ini dan masih berjuang dalam hubungan jika Anda tidak memahami pentingnya keterlibatan emosional. Wanita itu intuitif. Mereka dapat merasakan ketika seorang pria memimpin dengan resumenya daripada hatinya. Rasanya hampa, seperti Anda mencoba untuk membuatnya terkesan daripada terhubung dengannya. Daripada terobsesi dengan faktor-faktor eksternal ini, fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Bagaimana Anda muncul, seberapa hadir Anda, dan energi yang Anda bawa ke setiap interaksi. Apakah Anda terlibat sepenuhnya, atau Anda hanya mengikuti arus? Apakah Anda membuatnya merasakan sesuatu yang nyata, atau Anda mengandalkan sifat-sifat permukaan untuk membawa ketertarikan? Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Anda tidak bisa mengendalikan perasaannya, tetapi Anda bisa mengendalikan tipe pria seperti apa yang Anda pilih untuk menjadi. Ketika Anda hidup dengan tujuan dan keaslian, Anda secara alami menciptakan jenis pengalaman emosional yang menarik orang di sekitarmu. Tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu.
Kamu hanya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Inilah yang benar-benar memikatnya. Pria yang percaya diri, yang nyaman dengan dirinya sendiri, yang tidak mengejar persetujuan, dan yang menjalani hidup dengan gairah dan tujuan. Pada akhirnya, wanita mengingat perasaan yang Anda berikan kepada mereka jauh lebih dari kata-kata yang Anda katakan atau hal-hal yang Anda miliki. Mereka mengingat kegembiraan berada di dekat Anda, kenyamanan kehadiran Anda, dan cara Anda membuat mereka merasa dilihat dan dipahami. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi nyata. Ketika Anda dapat membangkitkan berbagai emosi, kegembiraan, rasa ingin tahu, gairah, dan bahkan sedikit ketegangan, Anda menciptakan hubungan yang kuat dan langgeng. Jadi sebagai gantinya, berfokuslah pada membangun daftar sifat-sifat. Bekerja untuk menjadi pria yang dapat menawarkan pengalaman emosional yang tidak dapat dia temukan di tempat lain. Pimpin dengan keaslian Anda. Rangkullah siapa Anda dan biarkan interaksi Anda mengalir secara alami. Inilah yang menciptakan ketertarikan sejati. Inilah yang membuat kamu tak terlupakan. Jika kamu masih bersamaku, aku ingin kamu meluangkan waktu sejenak dan membuat komitmen pada dirimu sendiri sekarang juga. Ini adalah kesempatanmu untuk mengunci perubahan pola pikir yang telah kita bicarakan. Lanjutkan dan ketik komentar. Koneksi emosi adalah fokusku. Dengan melakukan ini, Anda menegaskan niat Anda untuk menjadi tipe pria yang tidak hanya mencentang kotak, tetapi menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Ini adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar. Sekarang, mari terus bergerak dan jelajahi bagaimana Anda dapat membawa pemahaman ini lebih dalam. Nomor 7, kebutuhan akan imajinasi dan fantasi. Wanita berkembang dengan imajinasi dan fantasi. Mereka hidup untuk kegembiraan yang tidak diketahui, sensasi kemungkinan, dan daya tarik dari apa yang mungkin terjadi. Jika Anda terlalu tersedia, terlalu mudah ditebak, atau selalu hadir sesuai keinginannya, Anda menghilangkan rasa misteri itu. Anda membunuh sensasi itu, tidak menyisakan ruang bagi imajinasinya untuk mengembara. Ketika tidak ada misteri, tidak ada antisipasi, tidak ada kegembiraan, hanya rutinitas datar yang dapat diprediksi yang terasa lebih seperti kewajiban daripada petualangan. Mengapa wanita sering tertarik pada cerita romansa dan petualangan yang penuh dengan liku-liku, kejutan, dan momen tak terduga? Itu karena cerita-cerita ini memenuhi keinginan untuk perjalanan emosional, sebuah narasi yang tidak jelas atau ditetapkan dari awal. Saat-saat ketidakpastian dan antisipasi tentang apa yang akan datang berikutnya adalah yang membuatnya terpikat. Ketika Anda membuat diri Anda terlalu tersedia atau dapat diprediksi, Anda menghilangkan yang tidak diketahui. Anda menjadi seperti buku terbuka yang dia sudah baca dari awal sampai akhir. Menenangkan, tetapi tidak lagi menarik. Anda selalu ada setiap kali dia menelepon. Anda meninggalkan segalanya untuknya, dan dia tahu persis bagaimana Anda akan merespons dalam situasi apapun. Alih-alih memicu imajinasinya, Anda menjadi pilihan yang aman dan layak, yang tidak membangkitkan rasa ingin tahu atau gairah. Para Stoik percaya pada hidup dengan penuh tantangan dan mengejar gairah dengan tujuan. Filsuf Seneca berkata, bukan karena hal-hal sulit maka kita tidak berani, melainkan karena kita tidak berani, maka hal-hal menjadi sulit. Dalam konteks hubungan, ini berarti berani untuk menjalani hidup yang penuh semangat dan kegembiraan. Ketika Anda mengikuti jalan Anda sendiri dan mengejar minat Anda sendiri, Anda secara alami menciptakan aura misteri dan petualangan yang tak tertahankan. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda atau mencoba menciptakan rasa palsu misteri. Ini tentang benar-benar menumbuhkan gaya hidup dinamis yang dipenuhi dengan gairah, eksplorasi, dan kemauan untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Ketika Anda hidup dengan cara ini, Anda tidak perlu bermain-main atau bertindak jauh untuk membuatnya tetap tertarik. Kegembiraan Anda yang tulus terhadap hidup akan secara alami membuat dia ingin menjadi bagian dari cerita Anda. Wanita tertarik pada pria yang dapat menawarkan mereka lebih dari sekadar stabilitas. Mereka mendambakan kegembiraan, perjalanan, sensasi, dan petualangan.
Ketika Anda mampu membawa rasa misteri dan fantasi ke dalam hubungan Anda menjadi lebih dari sekadar pasangan. Anda menjadi pelarian dari hal-hal biasa, sumber inspirasi, dan percikan kegembiraan dalam hidupnya. Alih-alih selalu dapat diprediksi, rangkul hal yang tidak diketahui. Kejar hasrat Anda, jelajahi minat baru, dan terus berkembang. Biarkan dia bertanya-tanya tentang Anda. Bayangkan pengalaman yang Anda alami dan rasakan kegembiraan karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rasa petualangan ini bukan sesuatu yang bisa kamu palsukan. Itu datang dari menjalani hidup yang benar-benar bersemangat dan penuh tujuan. Pada akhirnya, bukan daftar kualitas yang membuatnya jatuh cinta, melainkan cara kamu membuatnya merasa dengan menghadirkan rasa imajinasi, misteri, dan kegembiraan ke dalam dunianya. Kamu memberinya alasan untuk terus kembali lagi. Nomor 8. Kekuatan ketidakpedulian yang terkendali. Semakin kamu menunjukkan bahwa kamu bersedia untuk pergi, semakin dia ingin bertahan. Ini bukan tentang bersikap dingin atau tidak peduli. Ini tentang menunjukkan ketidakpedulian. Ketidakpedulian ini tidak sama dengan bertindak tidak tertarik atau bermain permainan yang terkendali. Ketidakpedulian berakar pada rasa hormat diri yang sejati dan stabilitas emosional. Ini adalah jenis kepercayaan diri yang tenang, yang mengatakan, "Aku menginginkanmu, tetapi aku tidak membutuhkanmu untuk merasa lengkap." Ketika seorang wanita merasakan bahwa kamu tidak takut kehilangannya, ini membalik saklar psikologis, menjadikanmu hadiah yang tiba-tiba ingin dia menangkan. Pikirkan tentang daya tarik sesuatu yang jauh dari jangkauan. Semakin sulit dipahami, semakin kita menginginkannya. Ini adalah psikologi dasar manusia. Kita menginginkan sesuatu yang tidak dapat kita miliki dengan mudah. Ketika kamu menunjukkan ketidakpedulian yang terkendali, kamu memberi isyarat bahwa duniamu tidak berputar di sekelilingnya. Keterpisahan halus ini menggelitik minatnya, membuatnya bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengejarku seperti orang lain? Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Apa yang dia tahu bahwa aku tidak tahu? Rasa ingin tahu ini membangun hasrat, membuatnya lebih berinvestasi dalam pengejaran. Di sisi lain, ketika Anda terus-menerus mencari persetujuannya, membungkuk ke belakang untuk membuatnya bahagia, dan menunjukkan bahwa Anda takut kehilangannya, Anda akhirnya mendorongnya menjauh. Alih-alih melihat Anda sebagai diri yang percaya diri, pria yang meyakinkan bahwa dia ingin bersamanya, dia mulai melihat Anda sebagai seseorang yang tidak memiliki pilihan dan tidak ada yang kurang menarik daripada keputusasaan. Penting untuk memahami bahwa ketidakpedulian yang terkendali tidak sama dengan ketidakpedulian. Anda tidak mengabaikannya atau bersikap dingin demi manipulasi. Anda hanya menunjukkan bahwa meskipun Anda menghargai kehadirannya, Anda juga menghargai diri sendiri dan kebebasan Anda. Anda bersedia membiarkan hal-hal mengalir secara alami tanpa memaksakan hubungan atau mengorbankan rencana hidup Anda sendiri. Energi semacam ini terasa autentik dan menarik karena didasarkan pada kepercayaan diri yang tulus, bukan pada strategi yang diperhitungkan. Pria yang dapat menguasai keseimbangan ini menjadi sangat menarik. Dia adalah pria yang tidak mudah terpengaruh oleh ujiannya, yang tidak terpengaruh oleh usahanya untuk mengejarnya, dan yang menghargai waktu dan energinya sendiri. Ini tidak membuatnya menyendiri, itu membuatnya menjadi tipe pasangan yang dia inginkan. Dia adalah pria yang ingin dia menangkan, justru karena dia tidak mencoba untuk memenangkan hatinya. Filsuf Stoik Epictetus mengajarkan kita pentingnya keterpisahan dari hasil eksternal. Dia percaya bahwa kebebasan sejati datang dari menghargai otonomi Anda sendiri di atas segalanya. Dalam kata-katanya, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam kehidupan ini. Ini adalah satu dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam konteks hubungan, ini berarti tidak menempatkan kebahagiaan atau harga diri Anda di tangan persetujuan orang lain. Ketika Anda mempraktikkan detachment, Anda tidak terlalu berinvestasi pada apakah dia tetap atau tidak, terus-menerus khawatir tentang kemana arah hubungan atau bagaimana perasaannya terhadap Anda setiap saat. Sebaliknya, Anda fokus menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, hidup sesuai dengan prinsip Anda, dan membiarkan hal-hal terungkap secara alami.
Sikap ini membebaskan karena itu membuatmu mengendalikan emosi dan kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak lagi menjadi budak tanggapan atau validasinya. Ketidakpedulian yang terkendali bukanlah tentang manipulasi. Ini tentang menghargai diri sendiri cukup untuk pergi jika perlu. Ini tentang menjaga kebebasanmu dan tidak membiarkan siapapun mendikte rasa berharga dirimu. Ketika kamu menunjukkan padanya bahwa kamu adalah pria yang menghargai dirinya sendiri dan tidak takut kehilangannya, kamu menjadi hadiahnya. Kamu mengubah dinamika, membuatnya menyadari bahwa dialah yang perlu bekerja untuk menjaga perhatianmu, bukan sebaliknya. Ingatlah ini, pria yang paling magnetis adalah mereka yang percaya diri dengan diri mereka sendiri, yang tidak mengejar validasi, dan yang menjalani hidup dengan ketentuan mereka sendiri. Dengan merangkul ketidakpedulian yang terkendali dan mempraktikkan detasemen yang tabah, kamu menjadi pria yang kuat, percaya diri, dan akhirnya tak tertahankan. Saat kita menutup video ini, saatnya untuk berefleksi pada apa yang kita bahas hari ini. Kita telah menyelami secara mendalam paradoks menarik yang sering membingungkan banyak pria. Mengapa menunjukkan terlalu banyak perhatian dan kasih sayang terkadang menjadi bumerang dalam hubungan? Bukan karena cinta itu sendiri adalah masalah, melainkan bagaimana cinta itu diungkapkan dan dirasakan. Ketika kasih sayang berubah menjadi keterikatan atau ketergantungan emosional, hal itu dapat menciptakan dinamika di mana orang lain merasa kewalahan atau, lebih buruk lagi, terjebak. Hal yang dimaksudkan untuk menarik kita lebih dekat sebenarnya dapat menciptakan perpecahan di antara kita. Ini membawa kita kembali ke kebijaksanaan stoisisme yang abadi, yang mengajarkan kita untuk menghargai pengendalian diri, harga diri, dan pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan dan respons kita sendiri. Menerapkan ini pada hubungan berarti memimpin dengan percaya diri dan rasa tujuan batin. Bukannya kehilangan diri sendiri dalam mengejar persetujuan orang lain. Kamu tetap berpusat dan membumi sesuai dengan nilai-nilai kamu. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu secara alami menjadi lebih menarik karena kamu memancarkan kualitas pasangan independen yang kuat, yang tidak mengejar validasi, tetapi menciptakan kehidupan yang ingin diikuti orang lain. Jangan lupakan pesan inti di sini, bukan tentang peduli yang kurang, tetapi tentang peduli dengan bijak. Tunjukkan kasih sayang, tetapi lakukan dari tempat yang berlimpah, bukan dari kekurangan. Berikan cinta, tetapi jangan jadikan itu satu-satunya sumber identitas atau kebahagiaan. Pertahankan minat, tujuan, dan gairahmu sendiri di luar hubungan. Keseimbangan ini adalah apa yang membuat dinamika tetap sehat, mencegahmu terlihat seperti orang yang membutuhkan, dan pada akhirnya memungkinkan cinta tumbuh subur tanpa kehilangan rasa jati dirimu. Sebelum kita mengakhiri, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu hidup dengan cara yang mencerminkan nilai dan aspirasi kamu sendiri? Atau apakah kamu terlalu banyak berkompromi dari dirimu untuk persetujuan orang lain? Luangkan waktu untuk memikirkannya. Jawabannya bisa menjadi wahyu yang kuat yang membantu kamu mengubah pendekatanmu terhadap hubungan ke depan. Saya mendorong kamu untuk mengambil wawasan ini dan menerapkannya dalam hidupmu. Jadilah pria yang percaya diri, yang mencintai diri sendiri, yang menawarkan cinta tanpa kehilangan identitasmu, dan yang memimpin dengan kekuatan dan keaslian. Ketika kamu mewujudkan kualitas-kualitas ini, kamu tidak hanya akan menjadi tipe pasangan yang disukai wanita, tetapi juga tipe orang yang merasa puas dan damai terlepas dari hasil hubungan tersebut. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan refleksi diri dan pertumbuhan ini. Jika kamu menemukan nilai dalam diskusi hari ini, tolong berikan like pada video ini karena sangat membantu mendukung channel ini. Saya ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami jebakan dari terlalu peduli? Bagaimana kamu menjaga keseimbangan dalam hubunganmu sendiri? Bagikan pengalamanmu sehingga kita semua bisa belajar bersama. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang menguasai hubungan dengan kebijaksanaan yang tabah. Lihat video yang direkomendasikan di layar untuk menyelami lebih dalam konsep-konsep ini. Terima kasih sekali lagi telah menonton, dan ingatlah bahwa kekuatan sejati terletak pada menjalani hidup
di mana cinta adalah pilihan, bukan kebutuhan.